Halo semuanya, video kali ini kami, Lenia dan Nita, akan memberikan materi seputar isu dan prinsip proteksi TI dengan judul Enkripsi menggunakan metode substitusi. Apa sih itu enkripsi dan metode substitusi? Yuk kita bahas sekarang. Bahasan pertama kita adalah enkripsi. Enkripsi merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca oleh orang lain tanpa didekripsi. Selanjutnya dekripsi. Dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu proses konversi data yang sudah dienkripsi kembali menjadi data aslinya sehingga dapat dimengerti kembali. Enkripsi konvensional dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode substitusi dan metode transposisi. Metode substitusi. Metode ini merupakan teknik kriptografi dengan mengubah huruf-huruf plain text atau pesan asli dengan huruf, angka, atau simbol lainnya. Metode substitusi terdiri atas 4 jenis, yaitu Julius Caesar, deret campuran, out by spirally, dan out by diagonal. Metode substitusi pertama adalah Julius Caesar. Julius Caesar merupakan salah satu algoritma ciphertext yang paling tua. Jenis ini membentuk chipper dengan cara melakukan penukaran karakter pada plain text atau menggeser beberapa plain text menjadi tepat satu karakter pada ciphertextnya. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak contoh berikut. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode substitusi yang paling sederhana, yaitu Julius Caesar. Metode ini merupakan metode dengan cara menggeser atau memajukan beberapa langkah huruf alfabet plain text ini untuk menjadi chippernya. Misalkan, saya punya plain text yaitu Julius Caesar. Ini plain text terserah ya, kata kuncinya terserah dari kita. Kemudian kita bentuk chippernya. Misal saya ingin menggeser atau memajukan sebanyak 3 langkah. Berarti 1, 2, 3. Berarti dimulai dari huruf D, kita menuliskan alfabet secara berurutan. Di sini dimulai dari D, kemudian E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ABC tadi karena kita geser, kita tulis di belakangnya A, B, C. Jadi memenuhi 26 alfabet. Kemudian kita artikan huruf-huruf ini ke chippernya. Huruf Y, plain text Y merupakan B, U sama dengan X, L sama dengan O, I sama dengan L, U sama dengan X, S sama dengan V, C sama dengan F, A sama dengan D, E sama dengan H, S sama dengan V, A sama dengan D, R sama dengan U. Sehingga setelah dibuat ke chippernya dan diartikan, tidak memiliki arti lagi, membentuk sebuah kalimat yang tidak memiliki arti. Nah, Julius Caesar ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama bisa dilihat kelebihannya, teknik enkripsi ini yang paling sederhana dan teknik algoritma yang paling tua dan sangat mudah digunakan. Kenapa sangat mudah digunakan? Karena tidak perlu mengacak alfabetnya, kita hanya perlu memindahkan, menggeser, atau memajukan beberapa langkah huruf alfabet itu sendiri. Tapi Julius Caesar ini memiliki kekurangan, yaitu tingkat keamanannya rendah dan pemecahan kuncinya itu sangat sederhana. Kenapa tingkat keamanannya rendah? Karena alfabet ini hanya terbatas sebanyak 26 huruf. Jadi pemecahan teksnya
bisa dicobain satu-satu cara dengan satu cara gitu ditukar sehingga pemecahannya lebih mudah. Dan di sini selalu pasti diakhiri dengan huruf Z, X, Y, Z. Tidak ada pengacakan huruf. Alfabetnya masih sesuai deretnya, hanya digeser saja. Baik, itu saja penjelasan untuk Julius Caesar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan metode substitusi selanjutnya. Deret substitusi adalah salah satu teknik substitusi yang menggunakan kata kunci yang digunakan untuk membentuk ciperteks yang dilanjutkan dengan huruf alfabet atau huruf vokal. Langkah awal yang kita lakukan dalam menggunakan teknik deret substitusi adalah dengan menentukan kata kunci. Di sini kita akan menggunakan kata kunci kriptografi. Selanjutnya, kita akan membuat ciperteksnya dengan aturan dalam kata kunci tidak boleh terdapat huruf vokal yang double. Contohnya di sini terdapat huruf R dan I yang double. Jadi kita menghilangkannya. Jadi pada cipernya itu kriptograf. Selanjutnya dilanjutkan dengan huruf vokal yang belum terdapat pada kata kunci. Di sini B, C, D dan seterusnya. Plain text A berarti cipernya K. Plain text B berarti cipernya R. Baik, kita lanjut ke contoh nyatanya. Misalkan di sini kita akan mengenkripsi kalimat data. Kita lihat di atas. Plain text D, cipernya T. Plain text A, cipernya K. Plain text T, cipernya S. Plain text A, cipernya K. Jadi, plain text data dienkripsi menghasilkan enkripsi DKSK. Metode ketiga adalah out by spiraling, yaitu suatu teknik substitusi yang menggunakan kata kunci untuk membentuk ciperteksnya. Ciperteks ditentukan dengan arah spiral dari sebuah alfabet yang telah disusun berdasarkan kata-kata kuncinya. Selanjutnya, metode ketiga yaitu out by spiraling. Saya akan menjelaskan cara pengimplementasian enkripsi menggunakan out by spiraling. Misalkan saya punya kata kunci atau plain text yaitu bulan. Ini huruf yang sama tidak boleh ditulis berulang ketika dimasukkan ke dalam gridnya, karena kita hanya menggunakan tetap 26 alfabet saja. Misalkan di sini kita tuliskan kata kuncinya di sini di gridnya, saya sudah masukkan bulan. Terus kita lanjutkan alfabet di bawahnya tanpa pengulangan huruf. A sudah ada, B sudah ada, berarti C, D, E, F, G, H, I, C, K, L sudah ada, M sudah ada, O, P, Q, R, S, T, U juga sudah ada, U, V, W, X, Y, Z. Ini sudah 26 huruf ya semuanya. Kemudian dari sini kita harus menyusun cipernya. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan menyusun cipernya dengan arah seperti ini. Oke. Secara spiral, jadi dia disusun secara spiral. Ya, seperti ini. Nanti bisa kita tulis dari huruf Z, kemudian T, O, C, B, ini garis line ke atas dulu, dari mulai ke atas dulu, kemudian U, L, A, N ke samping, terus
bawah, Y, M, S, Y, ke samping kiri, X, W, V, ke atas, T, I, D, ke kanan, E, F, ke bawah, K, R, ke kiri, Q, kemudian J. Oke, udah. Setelah itu kita artikan plain text-nya dengan chippernya, kita bandingkan. Di sini B sama dengan T, U sama dengan E, L sama dengan M, kemudian A sama dengan Z, N sama dengan Y. Nah, berarti plain text bulan memiliki chipper yaitu T, E, M, Z, Y dengan menggunakan metode out by spirally. Tapi metode ini lebih complicated atau lebih rumit dibandingkan metode deret ataupun metode Caesar. Cuman masih ada kekurangan, yaitu huruf Z masih ada di terakhir, jadi masih bisa pemecahannya dicari. Gimana caranya untuk menanggulangi agar huruf Z ini tidak selalu di akhir, yaitu menggunakan plain text yang menggunakan huruf Z. Jadi kalau bisa plain text-nya ada huruf Z-nya. Nah, sekian implementasi dari out by spirally. Semoga mengerti ya. Terima kasih. Out by diagonally adalah teknik substitusi yang menggunakan kata kunci juga untuk membentuk chipper text. Namun, pada out by diagonally, chipper text ditentukan dengan menyusun huruf searah dengan panah diagonal yang lebar teksnya berdasarkan panjang K yang sudah ditentukan. Langkah awal yang kita lakukan dalam menggunakan teknik out by diagonal adalah dengan menentukan kata kuncinya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan kata kunci dari Pande. Hanya kita akan membuat tabel dengan kata kunci Pande ke bawah, lalu selanjutnya mengikuti huruf vokal yang belum ada yang terdapat pada kunci Pande. Huruf vokalnya yaitu B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, O, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lalu kita membentuk chippernya dimulai dari atas ini. P, kemudian ke bawah A, kemudian B, N, C, I sesuai tanda panah yang terdapat pada gambar berikut. Maka chipper yang didapatkan seperti ini. Plain text A chippernya itu P, plain text B chippernya itu A, plain text C itu chippernya B, plain text D chippernya itu N. Selanjutnya kita akan menggunakan sebuah contoh kalimat. Misalkan kita akan mengenkripsi kalimat data. Kita lihat di atas. Di sini D chippernya itu N, kemudian A chippernya itu P, kemudian D chippernya itu Z, kemudian A chippernya itu P. Jadi hasil dari enkripsi kata data itu hasilnya NPZP. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.